Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita bincang sedikit tentang topik yang sedang hangat saat ini, yaitu vaksinasi COVID-19 ya. Khusus pada hari ini kita akan bahas bagaimana keamanan vaksinasi COVID-19 ini untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga pasien-pasien yang sedang dalam program hamil. Maksudnya adalah orang-orang yang akan hamil. Untuk sebagai awalnya kita lihat dulu apakah vaksinasi itu dan bagaimana dia bisa membangkitkan sistem imunitas tubuh kita ya. Jadi vaksinasi ini adalah tindakan untuk membangkitkan sistem imunitas tubuh kita agar kita menjadi kebal terhadap suatu penyakit. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat slide berikut ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ibaratnya adalah permukaan kulit tubuh kita ya, bariernya. Nah, ini patogen yang warnanya merah ini. Patogen atau si kuman ini atau virus ini akan berinvasi masuk ya, melewati barier kulit. Nah, kuman yang masuk akan ditangkap oleh sel penyaji antigen. Ini bagian dari sistem imunitas tubuh kita. Nah, sel penyaji antigen ini akan menangkap antigen bagian dari virus ini dimunculkan di permukaan selnya. Kemudian sel penyaji antigen ini akan ditangkap oleh sel T helper. Ini juga bagian dari sistem imunitas alami kita. Yang kemudian akan memprosesnya ke sel B yang akan memproduksi antibodi yang spesifik terhadap virus atau kuman ini. Nah, ini antibodi yang gambarnya biru ini ya. Nah, antibodi ini akan menetralisir ya atau menginaktivasi si patogen ini ya. Dan sel B ini akan bisa membentuk sel memori namanya. Sel memori itu maksudnya jika terpapar lagi dengan virus yang kedua, sel memori ini prosesnya nggak lama lagi lewat sini. Jadi dia bisa langsung menyajikan si antigen ini ya, dan menetralisir maksud saya antigen ini sehingga kerjanya juga lebih cepat. Respon imunitas yang dihasilkan juga akan lebih cepat dan lebih kuat pada paparan yang berikutnya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini macam-macamnya sistem imunitas ya. Imunitas kita itu ada imunitas yang alami dan imunitas yang didapat ya. Contohnya imunitas alami adalah imunitas aktif ya, dibagi lagi menjadi aktif dan pasif. Yang aktif adalah antibodi yang terjadi setelah infeksi ya. Yang pasif contohnya adalah dari ibu ke janin melalui plasenta. Ini imunitas yang alami. Kemudian imunitas yang didapat dibagi lagi menjadi aktif dan pasif ya. Nah, imunitas yang didapat aktif itu berasal dari antibodi yang terbentuk setelah pemberian vaksin. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini untuk mendapatkan imunitas yang didapat tetapi aktif. Nah, imunitas didapat tapi pasif adalah pemberian antibodi itu sendiri, seperti pemberian IVIG yang saat ini juga kita praktekkan pada pasien-pasien penderita COVID-19. Nah, sekarang saya akan bahas vaksin yang beredar saat ini, vaksin COVID-19 yang beredar saat ini, itu dibuat dari bagian yang sudah tidak aktif lagi dari virus COVID-19 ya. Jadi berasal dari virus yang sudah dilemahkan, bukan virus hidup. Tentunya pada ibu-ibu hamil tidak boleh kita memberikan virus hidup meskipun virus hidupnya sudah dilemahkan. Tetapi jika itu bagian dari virus yang sudah tidak aktif atau sudah tidak bisa menularkan ya, sudah mati lah istilahnya ya, atau bagian dari virus tersebut seperti rantai RNA atau DNA, itu tentunya aman sebetulnya secara teori kita berikan pada ibu hamil. Tetapi berhubung penelitian vaksinasi COVID-19 yang berlangsung saat ini belum menguji cobakannya pada ibu hamil dan ibu menyusui, maka untuk saat ini tidak secara etika tidak dapat diberikan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui ya. Lagi pula ketersediaan juga sangat terbatas untuk vaksinasi ini. Jadi untuk saat ini dari POGI Jaya, dari IDI pun belum memberikan lampu hijau untuk memberikan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui, walaupun secara teorinya aman. Nah, untuk saat ini pengecualian untuk tenaga kesehatan yang sedang hamil ya.
Berhubung paparan terhadap COVID-19 juga sangat tinggi bagi tenaga kesehatan, karena itu bagi tenaga kesehatan yang sedang hamil atau sedang menyusui itu boleh ya, sepanjang inform konsennya jelas, pasien yang memilih untuk mau divaksin. Nah, sekarang bagaimana untuk pasien-pasien yang sedang dalam program hamil? Nah, untuk pasien yang sedang dalam program hamil, jika jadwal vaksin sudah jelas ya, sebaiknya vaksinasi dulu, itu diprioritaskan ya. Vaksinasi dulu ya, biasanya kan suntikan yang pertama dengan kedua itu jaraknya hanya 2 minggu. Nah, 1 bulan setelah suntikan kedua, program hamil bisa dimulai lagi, jadi nggak lama-lama ya. Baik, sekian dan terima kasih, semoga menjadi manfaat.